Gadis ini dibius oleh rekannya. Dia mengejarnya sampai ke lobi hotel. Dia samar-samar menemukan cara untuk melarikan diri. Tanpa diduga, dia salah pergi ke kamar presiden. Gadis itu langsung menukik ke pangkuan lawan. Namun kini hotel tiba-tiba mati listrik. Keduanya bahkan tidak bisa melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Tapi telah menghabiskan malam yang penuh gairah bersama. Keesokan harinya sulit bagi gadis itu untuk menerima kenyataan ini. Jadi dia pergi ke luar negeri sendirian. Adapun presiden, dia mencarinya dengan susah payah, tetapi tidak berhasil. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Setelah pulang, gadis itu membawa seorang anak berusia 4 tahun. Dan bayi itu terus meminta untuk bertemu ayahnya. Namun saat itu hotel mati lampu. Dia juga tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Tak disangka saat itu bocah itu menyalakan TV. Kemudian menemukan seorang pria di dalamnya. Sangat mirip dengannya. Perasaan akrab tiba-tiba datang. Jadi bocah itu tanpa sadar memanggil ayah. Mendengar sang anak memanggil ayah, gadis itu menatap pria di TV dengan curiga. Tanpa diduga, dia juga merasa bahwa pihak lain sangat akrab. Ini mengingatkannya pada malam 5 tahun lalu. Siapakah pria itu? Mama, bukankah ibu bilang bersiap-siap untuk pergi? Kata-kata putranya membuatnya tiba-tiba teringat. Dia masih harus pergi ke perusahaan baru untuk bekerja hari ini. Tanpa diduga, begitu dia tiba, dia bertemu dengan putri ibu tiri dia. Siapa yang tidak punya mata ini? Xiao Wu, mengapa kamu di sini? Bukankah kamu mati di tempat tidur pria itu 5 tahun yang lalu? Tahun itu, memang, kamu dan ibumu menyakitiku. Shen Wuqing, apa yang masih kamu lakukan di sini? Jiangsu bukan tempat kamu bisa tinggal. Mungkin kau ingin kembali dan mengklaim warisan. Setelah mendengar itu, Wuqing benar-benar tidak ingin berbicara dengannya. Sekarang dia benar-benar membenci keluarga Shen sampai ke intinya. Sudah waktunya untuk bekerja sudah tiba. Wuqing berbalik dan pergi. Tanpa diduga, seorang gadis dengan sengaja menjegalnya. Segelas anggur di tangannya dituangkan langsung ke tubuh nona muda. Tepat setelah itu, nyonya muda itu marah dan mengutuknya. Gadis di sebelahnya sangat senang. Apakah matamu hanya hiasan? Apa ini? Maaf, saya minta maaf. Seseorang baru saja membuat saya tersandung. Saya benar-benar minta maaf, nyonya muda. Jalan ini bukan tempat di mana kamu bisa berjalan. Tidak bisakah kamu melihat berapa banyak orang kaya di sini? Kamu tidak bisa menebus apapun yang kamu sentuh. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang harus aku hasilkan untuk rambut ini? Kamu tahu betapa mahalnya pakaianku. Sudah kubilang, bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri, bahkan tidak bisa membayarnya. Berdandan seperti rubah. Apakah kamu di sini untuk merayu pria atau apa? Menghadapi penghinaan lawan, Wuqing masih berusaha bersabar. Karena dia masih perlu mendapatkan uang untuk menghidupi putranya. Dia harus mempertahankan pekerjaan ini. Tanpa diduga, nyonya muda itu mendorongnya ke bawah. Untungnya, seseorang datang membantu Wuqing tepat waktu. Tapi jelas itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Presiden ini merasa pernah melihat wanita ini di suatu tempat sebelumnya. Wuqing juga menemukan bahwa dia adalah pria yang muncul di TV. Dia benar-benar terlihat seperti putranya. Tapi Wuqing tidak yakin apakah pihak lain itu adalah ayah dari anaknya. Jadi dia berbohong sewenang-wenang. Setelah mendengar ini, dia langsung tidak tertarik. Langsung berbalik dan pergi. Tapi nyonya muda itu berpikir, Wuqing sengaja merayu presiden. Jadi dia langsung meminta pemecatan Wuqing. Kamu sudah dipecat. Keluar dari sini untukku. Pak Zong, apa maksud Anda? Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kamu membuat kesalahan dengan nona muda dari Liu Xi Corporation. Tuan, dengarkan penjelasan saya. Ya Tuhan, berhenti menjelaskan. Demi rasa hormat, kita udah saling mengenal. Shen Wuqing, aku memberitahumu. Jiang Beilin bukanlah seseorang yang bisa kamu bujuk. Sentuh dia, jangan bilang kamu.
Bahkan aku terlibat. Jangan coba-coba kudis, tapi minta daging angsa. Kamu hanya bisa menemukan orang sepertiku. Kalau begitu kamu bisa makan enak dan berpakaian bagus. Aku akan memberimu 30.000 yuan setiap bulan. Asalkan kamu membuatku bahagia. Lalu beri aku seorang anak laki-laki. Aku akan menceraikan istriku, lalu menikahimu. Apa? Jika kamu ingin punya anak, cari babi betina dan melahirkannya. Aku tidak butuh uang. Begitu saja, Wu Qing dipecat. Tapi untungnya gelarnya juga luar biasa. Jadi segera menemukan pekerjaan di kantor hukum. Apalagi, ia langsung menerima kasus yang merepotkan. Siapa sangka kasus ini milik perusahaan presiden itu. Baru saja melihat gadis yang kemarin. Berpikir bahwa Wu Qing adalah mata-mata yang dikirim oleh perusahaan saingan. Kau pertama kali muncul di pameran. Sekarang muncul di perusahaanku. Dengan identitas yang berbeda. Lagi pula, siapa yang mengaturmu untuk mendekatiku? Anda pasti salah paham, Tuan Jiang. Aku hanya kekurangan uang. Lakukan saja beberapa pekerjaan tambahan. Namun, Presiden mengira dia adalah orang yang punya banyak skema. Segera minta kantor hukum untuk mengubah orang. Karena itu, Wu Qing kehilangan pekerjaan keduanya. Dia tidak punya pilihan selain mewawancarai untuk menjadi pengasuh. Tapi tidak mengharapkan itu. Bahkan ketika dia melamar pekerjaan sebagai pengasuh anak, dia pun datang rumah presiden itu. Itu dia. Udah, sampai jumpa lagi. Apakah ini kebetulan atau memang disengaja? Sampai jumpa lagi. Jelaskan, kenapa kamu ada di sini? 2 hari, 3 pekerjaan. Kamu begitu kekurangan uang kan? Aku sengsara sekarang. Itu semua salah dia. Aku menyesal tidak bisa memukulmu hingga wajahmu memar. Kamu tanya kenapa aku di sini? Aku pengasuh yang baru direkrut. Aku benar-benar tidak bermaksud bertemu denganmu kemarin. Tapi wanitamu tidak akan memaafkanku. Bahkan membuatku kehilangan pekerjaan di tempat itu. Jadi mata pencaharian juga hilang. Kamu bilang kenapa aku di sini? Sekarang pekerjaan ini hilang juga. Apakah kamu bahagia? Kamu memang adalah komet. Sekarang kamu memecatku. Apakah aku berhutang sesuatu padamu di kehidupanku sebelumnya? Kamu suka mengejarku. Baik, aku pergi. Selamat tinggal. Tunggu. Apalagi yang kamu mau? Saatnya menunjukkan aktingku. Benar-benar luar biasa. Demi mencari nafkah, tidak mungkin untuk tidak bertindak. Bekerja di pameran. Aku akan mengatur seseorang untuk memeriksa. Aku sudah memberitahumu kemarin. Kamu datang ke K Corporation untuk menjadi pengacara pribadi saya. Jika kamu setuju, kamu dapat terus melakukan pekerjaan ini. Seperti yang diharapkan, dia berhasil. Sen Wu Qing, apakah kamu benar-benar dia atau bukan? Saya pasti akan menyelidiki untuk kejelasan. Ternyata presiden juga mencurigai Wu Qing. Apakah itu gadis dari 5 tahun yang lalu? Seperti yang diharapkan ketika dia memeriksa dokumen tentang dia. Tiba-tiba mengetahui bahwa Wu Qing juga memiliki seorang anak berusia 4 tahun. Dia bahkan terlihat seperti dia. Ketua saya telah menyelidiki. Sen Wu Qing benar-benar dipecat oleh Nona Liu. Itu sebabnya dia kehilangan pekerjaannya. Selain itu, aku juga menyelidikinya. Tidak masalah. Dia yatim piatu. Kondisi keluarga sangat buruk. Tidak heran bekerja dengan sangat baik. Tidak seperti para pemula. Lebih seperti orang yang sudah lama belajar. Selain itu, saya juga mengamati dengan sangat cermat. Tangannya jauh lebih kasar daripada gadis normal. Aku yakin itu bukan kebohongan. Baiklah. Aku keluar ya. Nona Sun, apakah Anda mau makan buah? Aku sudah menunggu perusahaan sepanjang sore. Sekarang datang rumah dan tunggu selama 2 jam. Kapan Beilin akhirnya kembali? Urusan tuan muda, saya tidak berani bertanya. Kalau gitu, Nona muda bisa pulang dulu aja. Hei, apakah kamu baru di sini? Apakah kamu sudah menyirami bunga di taman? Tidak bisakah kamu melihat mereka sekarat?
Rumah ini benar-benar tidak bagus tanpa pemilik perempuan. Ya, saya segera pergi. Apakah kamu sudah cukup bermain? Saya minta maaf. Mengapa kamu tidak datang ke grup K untuk bekerja? Aku hanya tidak bebas. Aku hanya tidak ingin hidup di bawah matamu. Sen Wuking, pekerjaan apa yang kamu lakukan? Tuan muda, saya tidak sengaja melakukannya. Dia tiba-tiba muncul dan membuatku takut. Maksudmu aku salah? Aku tak bermaksud seperti itu. Aku pasti akan lebih memperhatikan lain kali. Apakah kamu yakin memperhatikan gerakan di belakang? Beilin, kenapa kamu basah kuyup? Kok bisa hanya berganti pakaian seperti itu? Akan masuk angin. Sekarang sedang musim panas. Aku tidak begitu lemah. Mengapa kamu di sini? Mengapa pengurus rumah tangga tidak memberitahu koki kamu? Siapkan semangkuk sup jahe untuk Beilin. Tidak butuh. Masalah keluarga Jiang, sejak kapan giliranmu untuk diperintah oleh orang luar? Bukan, aku tidak berani. Bibi menyuruhku datang menjagamu. Tentu saja aku harus menjagamu dengan baik. Bu, orang yang ibu kirim ini, apa yang kamu lakukan lagi? Wan akan tinggal di rumahmu selama beberapa hari. Semua anggota keluarganya telah pergi ke luar negeri. Dia sendirian di rumah, aku tidak yakin tentang dia. Dia di tempatmu. Bisa juga membantu ibu merawat kamu. Aku tidak membutuhkannya, suruh dia pergi. Sudah ku bilang, Bu, jangan lakukan hal omong kosong lagi. Aku sudah punya istri. Maksudmu gadis dari 5 tahun yang lalu. Kalau begitu kamu ayo pergi menemukannya. Biarkan aku bertemu dengan dia. Kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang itu. Ibu pikir kamu hanya mencari seseorang sewenang-wenang. Hanya untuk menipu ibumu, kan? Oke. Tuan Sen Wuking kembali. Saya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Katakan padanya untuk memberikanku telepon aku. Iya. Berhenti. Cepat memberikan telepon kepada tuan muda. Ini barang Anda. Cara kamu berbicara tidak memiliki aturan sama sekali. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk menjadi pelayan. Tidak patuh. Bukan tuan. Saya akan segera belajar. Sen Wuking, aku memperingatkanmu. Jangan mengandalkan dirimu yang cantik, lalu merayu Beilin. Bahkan tidak melihat ke belakang untuk melihat apa identitas kamu. Ya ampun, saya tidak berani. Pengurus rumah menyuruh saya untuk memberinya telepon. Saya juga tidak ingin pergi. Jangan berpura-pura lagi. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Nanti, jauhi Beilin sebentar. Apakah kau ingin naik ke tempat tidurnya? Jangan bermimpi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ada seorang wanita sebelumnya. Tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dia ingin naik ke tempat tidurnya. Akhirnya dibuang keluar. Jika kau berani memiliki niat dengannya, maka jangan lakukan pekerjaan ini lagi. Andai saja Anda menyukainya seperti itu. Ayo ikat dia di pinggang Anda. Dengan gitu Anda bisa nyaman. Ini peringatan. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan bertindak lembut seperti itu. Dia juga tidak keluar dan mendengar dan melihat. Siapa yang berani menyinggung aku? Mengandalkan pengasuh kecil sepertimu tidak sepadan. Tonton hingga kini, ayo kita suka dan bagikan. Untuk menonton wanita ganas ini, apa yang dia akan lakukan untuk mendapatkan Beilin? Dan apakah Beilin dan Wuking saling mengenali? Dan tinggal bersama atau tidak? Mari kita tunggu bersama ya. Baiklah, sampai jumpa lagi.